kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 109. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kata-kata Aditya merupakan pukulan fatal bagi Evan. Apa yang paling dia khawatirkan terjadi? Aditya tidak berniat membiarkannya pergi. Tetapi jika dia benar-benar bersujud kepada Aditya dan memanggilnya Tuan, di mana dia akan meletakkan wajahnya sebagai Tuan muda Evan? Bukan untuk ditertawakan. Bagaimanapun, dia kaya dan Tian muda di Toraja. Tetapi Evan tidak ingin terlalu memalukan. Hehe, kakak, aku hanya bercanda denganmu. Apakah kamu serius? Evan tersenyum nakal pada Aditya, dan mengangguk. Wajah diam dingin ketika dia mendengar bahwa anak ini ingin menyangkalnya. Para penonton tidak berpikir itu masalah besar, dan mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Evan saat ini. Apa yang dilakukan Evan barusan terlalu berlebihan untuk mengejek Aditya. Mata semua orang tajam, dan mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Hehe, sepertinya seseorang akan menjilat ludahnya sendiri. Ya, aku membenci orang seperti ini. Terlalu memalukan. Beberapa pria berbicara dengan keras di samping. Mereka tidak keberatan memukuli anjing seperti Evan. Evan tersipu dan memiliki leher yang tebal. Jika ada retakan di tanah, dia bisa langsung masuk ke dalamnya. Sayang sekali. Di depan begitu banyak orang, Evan benar-benar malu. Melihat Aditya tidak berbicara, giginya gatal karena kebencian. Aditya, kami akan bertemu denganmu di masa depan setelah tinggal di garis depan. Jangan pergi terlalu jauh. Evan sedikit marah, dan menunjuk Aditya dan berteriak. Aditya tersenyum dingin, menatap Evan dan berkata, Tuan Evan, jika saya tidak bisa mendapatkan 100 miliar ini, maukah kamu membiarkan saya pergi? Evan terdiam. Sebagai pribadi, dia pasti tidak akan melepaskan Aditya. Semua orang sibuk. Cepat panggil tetuahmu. Jangan berlama-lama. Aditya melambai pada Evan, memberi isyarat padanya untuk bergegas. Evan sangat tertekan di dalam hatinya sehingga dia berlutut dan memanggil Aditya sebagai tetuanya. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dylan menatap Evan. Dan pada saat ini wajah Dylan juga tenggelam. Tuan Evan, kamu lupa apa yang aku katakan barusan? Dylan bertanya pada Evan dengan suara dingin. Evan sangat bingung. Dia tahu betul siapa Dylan. Jika Dylan kesal, dia akan menderita. Tuan Dylan, ayahku adalah teman baikmu. Tolong beri aku maaf. Evan memohon pada Dylan dengan suara yang sangat rendah. Dylan sedikit tidak sabar. Dia memiliki sedikit persahabatan dengan ayah Evan. Tetapi dibandingkan dengan Aditya, Dylan lebih memilih Aditya. Terlebih lagi, apa yang paling Dylan pandang rendah adalah pria yang tidak bertanggung jawab. Jika dia berani melakukannya atau tidak, apakah Evan ini masih bisa melakukannya? Kamu harus melakukan apa yang kamu katakan. Cepat, jangan membuatku kesulitan. Dylan dengan dingin memperingatkan Evan. Hati Evan menjadi dingin. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukannya, dia tidak bisa melakukannya. Dia membuat Dylan marah, dan ajalnya akan lebih buruk. Engah, Evan berlutut di hadapan Aditya. Tetua, aku bersujud. Tidak masuk hitungan. Jangan berteriak lagi. Aditya tersenyum sedikit, memandang Evan dengan ramah seperti seorang penatua. Nama keluarga saya adalah Edward. Evan mengutuk dalam hatinya. Dia membenci Aditya sampai mati. Evan menggertakkan giginya dan bersujud 3 kali. Tuan, aku tidak akan meremehkan orang lain lagi. Aditya tersenyum dan menepuk pundak dan menepuk kepala Evan. Wajah Evan panas, dan semua orang yang hadir menonton leluconnya, yang membuatnya merasa malu. Sial, jika saya tahu saya akan berakhir seperti ini, saya tidak akan memprovokasi yang bernama Aditya ini. Hati Evan meneteskan darah. Dia tidak memiliki wajah untuk tinggal di sini, dan melarikan diri dengan pacarnya. Apa yang dilihat para penonton adalah pengalaman yang menyenangkan.
kaya dan sombong seperti ini. Kaya dan muda. Mereka tidak terlalu menyukainya. Dan mereka semua merasa bahwa Aditya menghela nafas lega untuk mereka hari ini. Aditya hanya ingin Rianti membawa uang itu kembali. Tetapi pada saat ini, Dahlia datang. Melihat Dahlia mengenakan topi dengan pinggiran besar dan masker besar menutupi wajahnya dengan erat, dan berjalan ke toko perhiasan. Tidak heran Dahlia menutupinya dengan sangat erat. Kemarin Ismail dan Denita memukulinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa keluar dan bertemu orang. Ketika Aditya melihat Dahlia datang, dia merasa tidak enak. Bukan hal yang baik untuk membiarkan Dahlia melihat begitu banyak uang. Seperti yang diharapkan oleh Aditya. Ketika Dahlia masuk dan melihat begitu banyak uang tergeletak di tanah, matanya hampir keluar dari rongganya. Ada apa? Apakah ada pertunjukan besar? Dahlia tercengang. Dia belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidupnya. Farah, ini, uang siapa ini? Dahlia sangat bersemangat sehingga dia tergagap dan bertanya kepada Farah. Farah baru ingat bahwa dia hanya ingin menghapus ketidakadilan Dahlia kepada Aditya. Jadi dia memanggil ibunya dan memintanya untuk datang. Tapi sekarang Aditya telah membawa begitu banyak uang. Bagaimana bisa menjelaskannya kepada Dahlia? Apakah itu akan menakuti Dahlia? Farah bingung. Membuka mulutnya. Tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Jantung Dahlia hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Lantai itu penuh dengan uang. Yang membuatnya bersemangat dan serakah. Aditya. Ada apa? Tiran lokal mana yang menaruh begitu banyak uang? Apa yang dia lakukan? Dahlia, penasaran dan bersemangat, menatap Aditya dan bertanya. Aditya tidak terkejut melihat Dahlia begitu kasar. Orang normal manapun akan senang ketika melihat uang sebanyak itu. Apalagi wanita parubaya seperti ibu mertuanya yang terbuka untuk melihat uang. Jangan lakukan apa-apa, mainkan saja, kata Aditya dengan tenang. Mainkan. Mata Dahlia melebar. Dia benar-benar ragu apakah dia salah dengar. Apakah orang kaya bermain seperti ini? Bermain dengan begitu banyak uang. Kakak perempuan tertua ini. Apakah Aditya putramu? Pada saat ini, seorang bibi setengah baya bertanya pada Dahlia dengan iri. Dahlia cemberut. Dia selalu malu mengakui Aditya. Dan dia paling takut pada orang asing mengetahui bahwa dia dan Aditya adalah keluarga. Dia menantuku, Dahlia berkata dengan marah, merasa malu, dan menatap Aditya dengan sinis. Wow, kakak tertua ini, aku iri padamu. Hidupmu sangat bahagia. Bibi parubaya itu terus mendesah dan iri dengan kehidupan Dahlia yang baik. Tapi dari pendengaran Dahlia, kalimat ini mengejeknya. Hehe, kakak perempuan, jangan menertawakanku. Dahlia mencibir. Bibi setengah baya terdiam beberapa saat. Dan semua orang di toko perhiasan terkejut. Saya pikir wanita tua yang mengenakan topeng ini terlalu pandai berpura-pura. Menantu laki-laki Anda adalah orang yang sangat kaya. Dan Anda tidak puas dengannya setelah mendengar apa yang Anda katakan. Nyonya, 100 miliar di tanah adalah milik menantumu. Apakah kamu tidak puas dengan menantu seperti itu? Bibi setengah baya itu melebarkan matanya dan bertanya pada Dahlia dengan heran. Hehe, 100 miliar. Hehe, apa katamu? Katakan lagi. Dahlia tertawa dan tidak bisa tertawa lagi. Mulutnya terbuka lebar. Dan dia melompat-lompat. Bibi setengah baya itu terkejut. Berpikir ada apa dengan pria ini? Mengapa ibu ini terkejut? Maksudku, menantumu memiliki 100 miliar. Jadi mengapa kamu tidak puas dengannya? Bibi parubaya itu menjawab dengan lemah. Ya Tuhan. Dahlia hanya merasa bahwa langit menyilaukan. Dan dia benar-benar tidak tahan dengan dampak seperti itu. Dia memandang Aditya dengan tatapan. Dan kemudian melihat uang merah di seluruh lantai. 100 miliar. Dahlia benar-benar terpana. Farah. Apakah ini benar? Dahlia mengguncang lengan Farah seolah-olah menjadi gila. Bertanya pada Farah. Farah tahu bahwa ibunya tidak bisa menerimanya. Apalagi ibunya. Dia masih belum melambat. Bu, itu benar. Farah mengangguk. Ahahaha. Tuhan membuka matanya. Dahlia seperti orang gila. Menari dengan gembira. Berteriak dan menari di toko perhiasan. Penuh dengan keburukan.
Setelah melompat untuk waktu yang lama, Dahlia tidak tahan dengan kegembiraan, dan dia duduk di tanah dengan kakinya yang lembut. Memegang kotak uang, Dahlia menangis dan tertawa. Emosinya benar-benar hancur. Melihat semua orang yang hadir tercengang. Bukankah ini seperti penyakit mental? Keluar tanpa minum obat, Aditya mengerutkan kening ketika dia melihatnya, dan buru-buru meminta Rianti untuk mengambil uang itu dan meletakkannya kembali. Aditya benar-benar takut Dahlia akan mati tiba-tiba karena gembira. Menantu laki-laki, menantuku yang baik. Wow, hahaha. Dahlia berdiri dan berlari ke Aditya. Pada saat ini, matanya bersinar, dan dia memandang Aditya dengan senang. Tetapi begitu dia berjalan di depan Aditya, kaki Dahlia gemetar tidak dapat menopangnya, dan dia berlutut di depan Aditya dengan bunyi gedebuk. Bersambung.